Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Halo, apa kabar? Selamat malam. Ya, kabarnya baik-baik saja ya, semoga, dan pastinya berbahagia. Oh ya, sudah jelang lebaran ya. Tinggal menghitung hari aja nih. Apa nih? Ya, sudah dipersiapkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, boleh dong diceritain apa yang sedang Anda persiap atau sudah Anda persiapkan? Atau barangkali ada kegiatan apa nih di kampung Anda pada saat malam lebaran nanti? Nah, kalau di kampung saya pastilah ada takbir keliling dan rame itu biasanya. Ada arak-arakan, membawa obor dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa nonton hadir untuk menyaksikan ya takbir keliling di tempat saya ada di Landung Sari. Nah, bagaimana dengan tempat lain? Nah, boleh diceritakan. Kira-kira ada tradisi apa saat Lebaran nanti? Ya. Baik, dan ya balik lagi di perjalanan Halo Kota Batik. Ada saya Ribu Tawani yang akan menjadi kawan Anda sampai pukul 9 malam nanti ya. Saya akan berbagi informasi kepada Anda. Dan seperti biasa, di hari Selasa ada kisah untuk Anda. Wah. Ya, dan bicara tentang kisah, ada satu hal yang menarik nih di dunia ini. Di Indonesia nih, ya di Indonesia aja, nggak usah jauh-jauh. Jadi selama ini mungkin kira-kira kalau menurut Anda masjid tertua di Indonesia itu ada di mana? Coba, ada yang tahu? Di Aceh, di Demak, atau di mana? Nah, coba ya, nanti dicari informasinya. Nah, saya punya informasi lain soalnya. Ini ngomongin soal masjid tertua yang ada di Indonesia, tapi masjid ini didirikan tanpa ada hubungan, nggak ada kaitannya dengan Wali Songo maupun dengan kerajaan ataupun kesultanan Islam. Nah, di mana masjidnya? Nggak jauh dari sini, nggak jauh, deket ya, karena masih dalam satu pulau di Jawa. Ada di daerah Banyumas, tepatnya di Cikakak, Banyumas, Jawa Tengah. Jadi ya mungkin tidak penasaran ya, Anda tidak penasaran apa masjid tertua di Indonesia ada gitu ya. Penasaran ya sih? Pasti penasaran dong. Tapi apakah masjid tertua ini punya keterkaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam ataupun Wali Songo? Nah, ini dia. Ada sebuah cerita, ada sebuah kabar, ada sebuah informasi mengenai masjid yang boleh dibilang masjid tertua di Jawa yang tidak ada kaitannya dengan Wali Songo maupun kerajaan. Nah, menurut beberapa catatan ya, masjid tertua di Indonesia itu adalah Masjid Soko Tunggal Baitus Salam yang berada di Desa Cikakak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, sesuai nama ya, sesuai dengan namanya, yang ikonik dari masjid ini adalah tiangnya, yaitu Soko Tunggal. Jadi ada tiang atau soko yang hanya satu jumlahnya. Nah, Masjid Soko Tunggal ini ukurannya 12 kali 18 meter. Masih ada beberapa sumber lain yang juga dari beberapa sumber lain ya, sumber yang sama juga menyebutkan masjid ini disebut-sebut menjadi satu-satunya masjid yang dibangun sebelum era Wali Songo yang eksis sekitar abad ke-15 sampai 16. Dan kabarnya masjid ini dibangun pada tahun 1288 Masehi. Nah, kira-kira umurnya berapa kalau sekarang? Yuk, ambil kalkulator, hitung. Aduh, berapa coba? 2025 dikurangi 1288. Coba ada yang sempat ngitung? Oke, ya, kira kasih hitungannya yuk, hasilnya berapa? 2025 dikurangi 1288. Jadi umurnya 737 tahun. Dan masjid ini terletak di tengah suasana pedesaan yang masih asri. Jadi masih berada di
pedalaman desa dan tak jauh dari Curug Cikaka. Nah, di sini banyak kera yang bebas berkeliaran. Atapnya menggunakan ijuk, sementara dindingnya sebagian dari anyaman bambu. Nah, konon masjid ini dibangun oleh Mbah Mustolih. Siapa dia? Beliau adalah tokoh penyebar Islam di Cikaka. Maka Mbah Mustolih sendiri terletak tak jauh dari lokasi Masjid Soko Tunggal Baitussalam. Nah, meski begitu ada perbedaan penafsiran terkait tanggal berdirinya masjid. Seperti dilaporkan harian Kompas pada tanggal 20 Juni 2017, menurut peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Wita Widyandini, ini angka 1288 itu dikatakannya merujuk pada tahun Hijriah, sehingga jika dikonversikan menjadi ke Masehi ya, menjadi tahun 1522 Masehi. Tapi apapun itu, Masjid Soko Tunggal tetaplah salah satu masjid tertua di Indonesia. Nah, seperti disebut di awal, asal usul nama Soko Tunggal yang tertera dalam Masjid Soko Tunggal adalah karena masjid itu hanya punya satu tiang. Nah, tiang dalam bahasa Jawa itu disebutnya soko. Nah, ini sebagai kolom struktur setinggi 5 meter. Nah, tiang penyangga itu dipenuhi dengan ukiran bunga dan tanaman, serta dilindungi kaca sekarang. Nah, Soko Tunggal ini disebut sebagai simbol dari ajaran tauhid atau monoteisme. Nah, seperti diungkapkan juga oleh juru kunci Masjid Soko Tunggal, Subagio, ya, seperti dikutip dari kompas.com juga nih. Filosofi Soko Tunggal adalah manunggalnya manusia dengan Sang Pencipta. Manusia menghormati Sang Pencipta dan yang menciptakan manusia untuk berbuat hal-hal baik. Nah, pada ujung Soko Tunggal ini terdapat 4 sayap kayu yang disebut dengan 4 kiblat 5 pancer, yaitu menunjuk 4 arah mata angin dan 1 pusat menunjuk ke atas. Nah, menurut Subagio, ini artinya manusia harus memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan. Nah, masjid yang berada di kaki Bukit Cikaka ini menyimpan cerita, sejarah, dan juga mitos terkait kehidupan penganut Islam Aboge. Nah, komunitas Islam Aboge ini melaksanakan berbagai ritual keagamaan dengan dasar kepercayaan kepada para leluhur. Nah, beberapa kegiatan ini yang kental nuansa akulturasinya dengan budaya lokal adalah selamatan, tahlilan gitu kan. Terus kemudian puji-pujian kepada Rasulullah. Nah, harian Kompas pada tanggal 2 Mei 2021 juga mencatat setidaknya ada 500 penduduk yang tinggal di sekitar masjid dan mereka diyakini merupakan keturunan atau anak cucu dari Mbah Mustolih. Nah, keunikan lain dari masjid ini adalah keberadaan monyet-monyet ekor panjang yang diyakini warga setempat sebagai penjelmaan santri-santri dari Mbah Mustolih yang nakal katanya santrinya. Jadi kalau ada santri yang nakal, ya dia akhirnya dikutuk jadi monyet berekor panjang. Bahkan pemerintah setempat ini pernah menggelar festival Rewanda Bojana. Festival ini diadakan untuk memberikan makanan kepada monyet-monyet ekor panjang di sekitar masjid dan lingkungan perbukitan sekitar. Lalu apalagi keunikan lainnya? Nah, ini dia. Ada keunikan lain dari masjid yang satu ini. Kita bisa melihat ketika di Jumat. Jadi seperti disampaikan juga di Intisari ya. Selama menunggu waktu salat Jumat dan juga ba'da salat Jumat, jemaah ini akan berzikir dan sholawat dengan nada seperti melantunkan kidung Jawa. Oh, ya, sholawatan ala dengan nada-nada Jawa. Kalau di daerah di daerah pedalaman kayak misalkan di desa bapak saya masih tuh. Jadi nadanya nada Jawa. Bahasa yang digunakan campuran antara Arab dan Jawa. Makanya ini disebut tradisinya tuh uro-uro. Masih dari sumber yang sama, imam masjid ini tidak mengenakan peci seperti peci-peci lain di Indonesia, tetapi menggunakan udeng alias ikat kepala. Nah, khutbah juga disampaikan seperti melantunkan sebuah kidung ternyata di sana. Wah,
asik juga nih. Yang juga tak biasa, pada momen sholat Jumat itu akan ada 4 muazin yang pakaiannya mirip dengan sang imam. Pakai baju lengan panjang putih dengan udeng motif batik. Mereka akan mengumandangkan azan secara bersamaan. Dan hingga saat ini kawan, Masjid Soko Tunggal Banyumas ini tidak menggunakan pengeras suara, tidak pakai speaker ya, pelantang suara. Nah, meski begitu, suara azan yang dilantunkan oleh 4 muazin sekaligus tetap terdengar begitu lantang dan merdu dari masjid ini. Wah, keren nih. Di Masjid Soko Tunggal ada tradisi yang dikenal dengan ritual ganti jaro, yaitu ritual mengganti pagar bambu yang mengelilingi masjid. Nah, ritual ini diikuti oleh seluruh warga desa Cikakak. Nah, dalam ritual ini, ketika membuat pagar ada beberapa pantangan yang harus dihindari, seperti dilarang berbicara dengan suara keras, juga tidak boleh mengenakan alas kaki. Oh, sangat ekologis banget ya. Artinya ada kesadaran ekologi ini. Keren. Nah, karena itulah saat ritual berlangsung yang terdengar hanya bambu-bambu yang dipotong dan dipukul. Biasanya ritual ini akan berlangsung selama 2 jam. Ritual ini dikerjakan secara bergotong royong dan juga dipercaya bisa menghilangkan sifat jahat pada diri manusia. Mungkin iya. Karena kan bareng-bareng ya. Apalagi tidak boleh ada yang bicara dengan suara lantang. Artinya tidak ada orang yang boleh memerintah orang lain. Semua harus bekerja sesuai dengan arahan dari awal. Wah, ini keren kalau begitu. Terus yang terdengar hanya suara bambu, ya kan, yang dipukul ataupun ditata. Artinya berarti ini sesuatu yang sebenarnya sudah sangat dahsyat dari awal nih. Keren. Oke. Bisa nih. Sekali waktu saya pernah ke Banyumas tapi nggak sempet nih mampir ke Cikakak. Nah, tahap akhir ritual ini adalah arak-arakan 5 gulungan yang berisi nasi tumpeng yang dibagikan kepada warga dan dipercaya membawa berkah. Ini ajaran untuk bersedekah ya. Nah, yang menariknya lagi, Masjid Soko Tunggal Cikakak Banyumas ini ternyata sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya dengan nomor registrasi 11-BAS-51-TB-04 dan statusnya sekarang ini dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1993. Keren ya, pemerintah Banyumasnya juga ini sangat aware dengan kebudayaan setempat. Nah, kira-kira di daerah Anda, kalau di kota sudah ada beberapa ya yang jadi cagar budaya. Nah, saya Masjid Jami sudah belum ya? Mungkin sudah. Kalau Masjid Aulia yang ada di mana? Atau dulu namanya Galuh Rante ya, itu di daerah Makam Sapuro. Nah, itu gimana tuh? Di dalamnya itu kuno banget tuh. Iya, saya pernah masuk ke dalamnya, luar biasa. Keren. Nah, kira-kira di daerah Anda sudah ada yang didaftarkan untuk menjadi benda cagar budaya? Kalau belum, coba deh tanyakan ke instansi terkait. Siapa tahu itu bisa diteliti dan akhirnya bisa dinobatkan sebagai benda cagar budaya. Ya, itu salah satu cara kita memelihara sejarah, dan membaca sejarah itu penting banget. Iya, banget. Oke deh, saya tunggu informasi dari Anda ya. Silakan Anda bisa bergabung di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855 4200912.